Hai, selamat malam. Semoga buat kalian yang emang lagi denger podcast ini, semoga selalu dilancarkan, selalu dimudahkan dalam seluruh bidangnya, dilancarkan dalam rezekinya, selalu dikaruniai kesehatan, dan semoga pandemi ini cepat selesai dan kita bisa jalan-jalan lagi. Oke, untuk malam kali ini aku bakal nemenin kalian buat sampai tidur lagi dengan tema untuk malam ini khusus pertama kalinya love story. Jadi judulnya Hancur Tapi Masih Berharap. Jadi dari beberapa cerita setelah kurangkum, kebanyakan emang kisah tentang mempertahankan dengan luar biasa. Jadi kisah tentang pertahanan yang sangat luar biasa. Mari kita urai dan kita bahas satu persatu, kata per kata tentang judul kita malam ini. Well, yang pertama ada hancur. Aku yakin bahwa setiap orang pernah ngalamin kehancuran, either karena putus, karena ketahuan selingkuh, bisa jadi kan. Karena ditolak, bahkan ketika tahu kalau kita hanyalah sebuah pelarian. Oke, aku bakal cerita tentang hancur karena yang awal tadi, karena putus. Jadi kisah ini itu aku dapat dari sahabat aku sendiri yang kebetulan tuh emang dekat, ya namanya juga sahabat, ya elah gimana sih. Jadi aku tahu ceritanya dan dia rela banget buat ceritanya di-share buat kalian. Jadi bisa jadi pelajaran buat kita semua. Oke, let's go. Jadi ceritanya itu awalnya dia punya hubungan. Maksudnya dia itu pacaran, bukan punya hubungan yang itu. Maksudnya pacaran. Dia itu pacaran, dia itu anak kuliah. Si ceweknya yang sahabatku itu. Tapi yang jadi pacarnya itu hanya sebatas lulusan SMP kayaknya ya. SMP kalau gak SMP, SMA masih mending gak apa-apa. Kayaknya SMP. Nah, seiring berjalannya waktu, hubungan mereka itu baik-baik aja. Tapi yang namanya beda jenjang sekolahnya, yang satu sarjana, yang satu cuma lulusan MTS, mohon maaf nih ya. Pasti banyak orang yang apa sih, yang nyinyir lah pastinya. Gak sedikit, banyak lah yang nyinyir tentang lo ini kan pacarmu itu kan gini masa mau sama pacar yang gini. Kalian pasti paham kan. Tapi karena sahabatku itu emang bener-bener tulus, bener-bener suka, dia tetap mempertahankan apapun yang terjadi. Setelah sampai ke pengenalan ke orang tua, udah dalam banget ya, sampai masing-masing orang tua itu udah pada kenal. Dan sampai suatu saat itu si cowoknya pernah ngubah itu Ava WhatsApp itu foto cewek lain. Bayangin, dia itu udah mempertahankan dengan sekuat tenaga, dengan tulus hati, tapi malah dia ciunah banget, ya Allah. Itu gak punya hati banget, sampai udah hancur banget itu. Bahkan kehancurannya pun gak sampai di titik itu aja. Dia itu udah ngerasa hancur, tapi dia itu masih tetap berharap karena dia itu yakin bahwa dia dan pacarnya itu masih bisa melewati itu semua. Malah pada suatu hari, suatu ketika, si sahabatku itu tahu kalau dia itu diselingkuhin ternyata. Tapi dia tetap kekeh buat mempertahankan. Bayangin tuh hancurnya sehancur-hancurnya, dan dia tuh masih berharap. Hancur tapi masih saja berharap. Sampai akhirnya
orang tua si cowok itu pun angkat bicara. Orang tuanya pun tahu kalau pacarnya si anaknya itu adalah mahasiswa, iya kan, pasti kan ngebelain yang mahasiswa. Jadi gini, kamu tuh secara kalau dibuat secara dialogku ya, kamu itu udah tahu pacar kamu itu mahasiswa, kamu itu cuman gini, tapi kamu gak mau mempertahankan, kamu malah gini. Ciunah, ya Allah, hancur banget itu perasaan si sahabatku tuh. At least mereka itu kayaknya putus deh kemarin. Dan ternyata setelah putus, sebelum putus ya? Setelah putus kayaknya, dapat kabar bahwa cowoknya yang kemarin, yang pada saat itu udah jadi mantannya, langsung ke pelaminan. Maksudku ke tahap pertama, yaitu melamar cewek lain. Bayangin aja deh, bayangin kamu yang di posisi sahabatku itu. Aduh, udah hancur mempertahankan dengan sekuat hati, dia diselingkuhin, dan ternyata abis putus si cowok langsung ngelamar orang lain. Seketika aku pengen nyanyi lagunya si Rosa yang lagi viral itu. Ku menangis membayangkan betapa kejamnya diriku. Salah ding, maksudnya betapa kejamnya dirimu untuk diriku. Kejam banget dia emang. Ya itu termasuk salah satu contoh dari judul podcast aku malam ini, hancur tapi masih berharap. Untuk cerita yang lain ada sih, sambil dengerin ya, soalnya ini bakal lama banget kayaknya. Jadi ada cerita si cewek dengan si cowok. Nah, si cewek ini kayaknya naksir sama si cowok. Soalnya bagi dia, kalau ngelihat si cowok itu terasa kayak gimana ya, match aja buat masa depan mereka gitu loh, saling melengkapi karena dia punya skill ini dan si cowok punya skill itu. Jadi ketika udah langsung ke jalan untuk menuju masa depan, jadi mereka itu udah gak kewalahan lagi dan mereka bisa saling melengkapi. At least mereka akan berhasil melewati masa depan itu. Kok melewati sih? Nah, tapi di sisi ini cuman ceweknya yang suka sama si cowok. Mereka emang deket, baru awal-awalnya sih, maksudnya gak lama, baru deketnya. Terus si cewek ini pura-pura agak itu, apa ya namanya, menuangkan perasaannya, mengungkapkan perasaannya kepada si cowok ini. Dia itu ngajak serius. Bayangin, si wanita itu udah ngajak serius, ceritanya gitu. Jarang-jarang tuh ada si wanita itu ngajak serius duluan. Yang ada itu nunggu si laki-laki buat ngajak serius, tunggu si cowok buat ngejar-ngejar si cewek dan lain-lain. Iya enggak? Tapi setelah dicoba, si cewek itu kan nyoba, ditembak, dor. Ya tapi nggak ditembak juga, maksudnya diajak serius, dia mau apa enggak. Ternyata si cowoknya malah kaget. Ya mungkin si cowoknya gak ngerasa ya kalau si ceweknya tuh berharap lebih gitu kan. Terus hasilnya si cewek itu ditolak. Bayangin, udah berusaha tapi malah ditolak. Udah deh, bayangin dulu.
Tapi demi tetap menjaga keelektabilitasan katanya, tetap menjaga tetap menjaga martabatnya, si cewek ini menanggapi jawaban dari si cowoknya dengan santai, dengan kalimat yang tidak menjerumus ke arah situ. Maksudnya gini, kalau dibuat kalimat langsung, jawabannya ceweknya gini: memang setiap manusia itu punya kesempatan yang sama untuk suka atau disukai. Jadi wajar saja misalkan aku berkata seperti tadi. Ini cewek cari aman banget. Tapi karena aku tahu sifat dari si cewek ini, sifatnya itu ketika udah bertahan pada satu orang, udah terlanjur masuk pada satu orang, udah dia tuh gak bisa naik lagi. Susah banget buat bangkit. Layaknya orang yang kejebur di laut, terus di laut itu ada palung, dia itu masuk ke dalam palung, tapi dia itu gak bisa renang. Dia stagmat di situ, bos. Gak bisa naik. Kasihan banget, itu hancur sehancur-hancurnya banget. Tapi dia tetap masih bertahan di situ. Gak mau minta tolong sama siapapun. Gak mau berusaha untuk naik. Soalnya meskipun dia itu berusaha untuk naik, tapi yang ada malah itu lebih menyakitkan akhirnya nanti. Jadi pesannya buat yang ada di posisi si cowoknya, hargailah setiap usaha seseorang, karena belum tentu kesempatan kedua itu ada gitu. Tapi ini bukan untuk si cowoknya aja sih, maksudnya untuk semua orang. Jadi hargailah setiap usaha seseorang, gitu aja. Untuk inti dari penggalan cerita yang kedua ini. Dan untuk cerita yang ketiga, mungkin cerita yang terakhir kali ini ya. Itu tadi aku nemu di Twitter, kayak ada sebuah drop chat gitu dari masing-masing. Dari utas sih. Dari tweet seseorang. Nah, di situ chatnya itu menceritakan bahwa kisahnya mereka itu masih dalam tahap gebetan. Jadi kan, nah, si cowok dan si cewek ini itu saling menggebet. Apa sih? Istilahnya apa sih? Masih dalam fase gebetan gitu loh. Nah, tiba-tiba si cewek itu, gak tiba-tiba sih, maksudnya kalau masih dalam fase ini kan belum tentu atau belum bisa untuk mempunyai hak yang lebih buat ngatur lah, buat nanya ini, buat nanya itu, kan hanya sebatas gebetan. Nah, di drop chat dalam thread di Twitter itu mengatakan bahwa si cewek yang itu masih dalam kondisi keadaan posisinya sebagai gebetan si cowok itu menghilang. Nah, setelah lama menghilang, tiba-tiba si cewek itu muncul ngechat si cowok, si gebetannya itu. Terus sontak si cowok itu kan bilang gini, kamu habis kemana aja ya, kan gitu. Terus si cowok itu dikabarin sama si cewek, katakanlah si cewek namanya Avi. Avi udah punya pacar loh, sambil emot senyum gembira. Bayangin itu anjirnya gimana sih cowok, gak tahu tuh. Mungkin kalian pernah kali ya berada di posisi yang seperti itu. Ya itulah beberapa kisah untuk podcast aku malam ini, podcast Titik Kehidupan yang malam ini khusus edisi Love Story dengan judul Hancur
tapi masih berharap. Dia tuh ngerasa hancur banget, sehancur-hancurnya, tapi dia tetap bertahan dan masih berharap dengan sekuat tenaga. Meskipun gak sekuat tenaga juga sih, maksudnya dia tuh masih punya feel, masih punya perasaan, dan ketika si orang yang dia harapkan itu masih ingin memeluknya kembali, maka dia tetap membuka tangan selebar mungkin, tetap mengepakkan sayapnya untuk melindungi orang yang ingin diperjuangkannya kembali itu. Ya, begitulah podcast kita malam ini. Podcast yang cukup monoton gak sih? Kasih saran dong. Minggu depan aku mau podcast apa lagi enaknya? Mau collab dengan siapa enaknya? Kasih saran ya, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih dan selamat tidur. Untuk yang terakhir jangan lupa selalu ada ini ya. Untuk sekali lagi terima kasih dan selamat malam. Dengarkanlah ini baik-baik, karena ini hanya untuk diri kamu sendiri. Untuk hari ini, terima kasih karena telah menjadi sahabat yang baik. Terima kasih karena telah selalu tegar dan sabar menjalani hari bersama. Tenanglah, karena semua akan baik-baik saja esok hari. Malam ini, pejamkan saja mata sejenak untuk sekedar melepas penat, kegundahan, dan dari rasa resah yang mengganggu. Karena sampai detik ini, kamu tetap hebat di mataku. Tenanglah, dan pejamkanlah matamu. Karena aku selalu di sini.